Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai perencanaan dan strategi persiapan lahan di kawasan terdampak material piroklastik akibat letusan gunung berapi. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak teman-teman untuk flashback 11 tahun silam, tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 2014, di mana terjadi bencana vulkanik terparah lah salah satunya ya di Jawa Timur, yaitu letusan Gunung Kelut di daerah Kediri. Ternyata dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, teman-teman. Saudara-saudara kita di Yogyakarta, Jawa Tengah, bahkan Bandung, Jawa Barat pun merasakan dampaknya. Akibatnya, bencana ini menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, mulai dari sekolah yang diliburkan, bandara yang penerbangannya tertunda, bahkan jarak pandang kita itu menjadi kabur atau terhalang lah, karena kan jatuhan dari abu vulkanik itu sangat tebal seperti itu. Selain itu, ternyata dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Karena kita tahu daerah di sekitar pegunungan itu kan terkenal dengan lahannya subur. Jadi banyak masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk budidaya. Tetapi ketika gunung itu mengalami letusan, pastinya daerah itu menjadi daerah yang paling terdampak, di mana karena jatuhan dan aliran dari material piroklastik ini, lahan itu yang tanahnya awalnya subur itu menjadi tertutup, kalau saya baca itu kurang lebih 30 cm. Bayangkan teman-teman, lahannya semula subur menjadi tertutup oleh abu dan juga kerikil setebal 30 cm. Nah, sehingga akibatnya adalah lahan itu tidak dapat digunakan untuk budidaya lagi. Sehingga di sini tujuan kita adalah kita perlu melakukan upaya identifikasi untuk memahami karakteristik dari material piroklastik ini sendiri. Sehingga nantinya kita bisa menentukan strategi pemulihan lahan yang tepat dan juga efektif, yang nantinya lahan tersebut bisa digunakan kembali oleh masyarakat atau para petani kita untuk budidaya dan akan mengembalikan roda ekonomi mereka. Oleh sebab itu, tujuan kita dari menulis makalah ini yang pertama yaitu tentunya mengkaji secara komprehensif bagaimana sih karakteristik dari material piroklastik ini yang ditimbulkan dari letusan gunung berapi dan dampaknya terhadap sifat fisik, kimia, dan juga hidrologi lahan pertanian. Selain itu, kita juga perlu memahami bagaimana konsep dan prinsip dari rehabilitasi lahan pertanian pasca terdampak letusan gunung berapi, khususnya melalui penerapan bahan organik sebagai amelioran, teknik pengolahan lahan yang tepat, dan juga prinsip konservasi tanah dan air. Sehingga pada akhirnya nantinya kita dapat memahami bagaimana strategi pemulihan kesuburan tanah secara berkelanjutan dan peningkatan produktivitas lahan di wilayah terdampak erupsi gunung berapi. Bab 2. Dasar teori 2.1. Material piroklastik gunung berapi dan dampaknya terhadap lahan pertanian. Material hasil gunung berapi seperti abu vulkanik berpengaruh besar terhadap kondisi lahan pertanian. Secara fisik, material ini memiliki variasi ukuran partikel dan ketebalan lapisan yang mempengaruhi daya serap air, aerasi, serta pertumbuhan akar. Lapisan abu yang tebal cenderung menghambat infiltrasi dan perkembangan akar, sedangkan lapisan tipis lebih cepat menyatu dengan tanah asli. Wicaksono et al. 2000. Dari segi kimia, abu vulkanik mengandung unsur penting seperti silikon, kalium, kalsium, besi, dan mangan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka waktu yang panjang. Namun, pada awalnya unsur tersebut belum dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman karena masih berbentuk mineral primer. Wicaksono et al. 2023. Selain itu, kemiringan lahan turut mempengaruhi distribusi abu. Lahan datar biasanya tertutup tebal oleh abu, sedangkan lereng curam memiliki lapisan yang lebih tipis karena material mudah terbawa oleh air. Wicaksono et al. 2023. Tertutupnya tanah oleh abu juga menurunkan infiltrasi dan meningkatkan limpasan permukaan yang berpotensi menimbulkan banjir dan erosi di lahan pertanian. Nugroho et al. 2022. Secara keseluruhan, material piroklastik memang menimbulkan tantangan bagi pertanian pasca erupsi, tetapi juga menyimpan potensi untuk memperkaya tanah dalam jangka waktu yang panjang. 2.2. Konsep dan prinsip rehabilitasi lahan pertanian. A. Fungsi dan mekanisme bahan organik sebagai amelioran. Bahan organik berperan penting sebagai amelioran dalam memperbaiki tanah yang tergradasi, termasuk lahan pertanian pasca erupsi gunung berapi. Bahan organik berfungsi untuk memperbaiki struktur dan kemampuan tanah untuk menyimpan air, menyediakan unsur hara dan asam organik, meningkatkan kapasitas tukar kation, serta menjadi sumber karbon dan energi bagi mikroorganisme di dalam tanah. Prestiani et al. 2025.
Dalam rehabilitasi lahan, bahan organik mampu memperbaiki sifat fisik melalui peningkatan agregasi, kestabilan struktur, porositas, dan aerasi. Kondisi ini mendukung keseimbangan udara dan air yang ada di dalam tanah, yang sangat penting bagi aktivitas fisiologis dan pertumbuhan tanaman. Tiffen 2025. Selain itu, bahan organik berpengaruh terhadap sifat biologis tanah dengan meningkatkan populasi serta aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam dekomposisi dan mineralisasi unsur hara. Proses ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem tanah dan meningkatkan kesuburan secara alami. Arvina dan Asman 2023. Secara keseluruhan, penerapan bahan organik sebagai amelioran menjadi strategi utama dalam rehabilitasi lahan pertanian karena mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah secara terpadu. Terdapat beberapa teknik dalam pengolahan tanah, salah satunya yaitu deep tillage atau pengolahan tanah bagian dalam. Nah, teknik ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan tanah dengan cara menggemburkan hingga lapisan yang lebih dalam dibandingkan dengan pengolahan tanah secara konvensional. Nah, prinsip dasar dari deep tillage sendiri yaitu menembus lapisan tanah yang padat agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal, air dapat bergerak lebih lancar, dan juga struktur tanah menjadi lebih baik. Nah, metode yang sering digunakan yaitu seperti subsoiling, ripping, dan parablocking yang diterapkan pada kondisi tanah dengan kelembapan ideal dengan tidak merusak struktur tanah. Dengan penerapan deep tillage, lahan yang rusak akibat erupsi dapat dipulihkan kembali karena perakaran pada tanaman dan ketersediaan air di dalam tanah meningkat. Nah, selain itu, pencampuran material piroklastik seperti abu vulkanik juga berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik dan juga kimia tanah. Meskipun material ini mengandung unsur hara yang potensial, pada penelitian yang dilakukan setelah Gunung Kelut meletus menunjukkan bahwa pH yang terkandung itu rendah, KTK-nya kecil, dan bahan organik yang hampir tidak ada, sehingga memerlukan tambahan topsoil atau bahan organik agar memperoleh tambahan unsur organik dan mikroorganisme pada tanah. Langkah ini dapat membantu pembentukan struktur mikro dan makro tanah, meningkatkan retensi air, serta mengaktifkan kembali unsur hara yang sebelumnya tidak tersedia bagi tanaman. Nah, jika dibandingkan dengan metode lain, deep tillage yang disertai dengan pencampuran material piroklastik dengan subsoil terbukti lebih efektif untuk mempercepat pemulihan lahan. Nah, metode ini dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan infiltrasi, serta memperkaya unsur hara dengan biaya yang lebih efisien. Sebaliknya, pada lahan yang tidak diolah atau hanya diolah bagian atasnya saja memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih karena lapisan vulkanik yang tebal itu tadi dapat menghambat perakaran tanaman. Sementara itu, penggantian topsoil baru memang memberikan hasil yang cepat, tetapi biayanya terlalu tinggi dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kombinasi deep tillage dan pencampuran material piroklastik dengan topsoil menjadi pilihan yang paling tepat untuk memulihkan fungsi tanah secara fisik, kimia, dan juga biologis. Prinsip konservasi tanah dan air pada lahan miring bertujuan untuk menjaga kestabilan tanah, mempertahankan kelembapan, serta mengurangi kehilangan air akibat erosi dan juga evaporasi. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu dengan penggunaan mulsa. Mulsa merupakan bahan penutup tanah untuk melindungi permukaan dari sinar matahari, percikan hujan, dan juga menekan pertumbuhan gulma. Nah, berdasarkan jenisnya, mulsa itu dibagi menjadi dua, yaitu mulsa organik dan juga mulsa anorganik. Nah, mulsa organik sendiri contohnya itu seperti jerami, daun kering, dan juga kompos yang mampu menjaga kelembapan serta memperbaiki struktur tanah. Sedangkan mulsa anorganik seperti plastik hitam perak dan juga geotekstil yang lebih tahan lama serta efektif untuk menekan penguapan meski tidak menambah bahan organik. Nah, penggunaan mulsa sendiri terbukti dapat menstabilkan suhu tanah, menjaga kelembapan 20 hingga 40% lebih tinggi, dan juga menekan erosi di lahan yang miring. Nah, selain itu juga dapat dilakukan drip irrigation atau irigasi tetes. Nah, irigasi tetes sendiri merupakan metode yang efisien dalam konservasi air pada lahan miring dengan permeabilitas yang tinggi. Nah, sistem ini menyalurkan air secara perlahan langsung ke zona perakaran sehingga air dapat terserap secara optimal tanpa adanya limpasan. Nah, metode ini dapat menghemat air hingga 50 hingga 70% dibandingkan dengan sistem konvensional, serta menjaga suhu tanah, aktivitas mikroba, dan efisiensi pemupukan melalui kombinasi yang fertigation. Nah, penerapan mulsa dan irigasi tetes
ini secara terpadu dapat memberikan efek yang sinergis dalam menjaga kelembapan, mengurangi kehilangan air, serta memperkuat struktur tanah. Nah, mulsa sendiri itu dapat menahan penguapan dan fluktuasi suhu, sementara irigasi tetes itu dapat memastikan ketersediaan air yang efisien dan juga berkelanjutan. Nah, kombinasi dari kedua hal tersebut terbukti efektif untuk mempertahankan produktivitas pada lahan yang miring dan juga mendukung sistem pertanian secara berkelanjutan. Bab 3 pembahasan 3.1 langkah pertama, perencanaan dan penilaian. Lahan yang terdampak erosi Gunung Kelut ini dinilai secara keseluruhan meliputi ketebalan abu vulkanik, kemiringan lereng, serta sifat fisik dan kimianya. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan ketebalan abu vulkanik dari jarak 20-50 meter. Lalu, mengukur pH, bahan organik, dan laju infiltrasi tanah. Lalu, tentukan zona prioritas kerusakannya. Dan terakhir, susun rencana rehabilitas jangka pendek dengan melakukan stabilisasi permukaan dan pengurangan erosi. Langkah terakhir yaitu menyusun rencana rehabilitas jangka pendek dengan cara stabilisasi permukaan dan pengurangan erosi. Untuk rehabilitas jangka menengah itu dapat meningkatkan bahan organik dan kapasitas retensi udara. 3.2 Strategi perbaikan sifat fisik dan struktur tanah. Pada tahapan yang kedua ini, dapat dilakukan dengan cara mengolah tanah sedalam 20-35 cm untuk mencampur lapisan piroklastik dengan tanah yang asli. Lalu, bisa menambahkan bokasi atau kompos yang dapat mendukung perbaikan sifat tanah dan kapasitas tukar kation. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengolah tanah sedalam 20-35 cm untuk mencampurkan abu vulkanik dengan tanah lapisan yang paling atas. Lalu, yang kedua, bisa menambahkan bokasi atau kompos dan pupuk kandang. Yang ketiga, pemasangan mulsa organik atau mulsa anorganik. Yang keempat, membuat saluran pembuang air di lahan yang miring. Yang terakhir, gunakan irigasi tetes, gravitasi air di lahan yang miring juga. Lalu, kita sampai pada subbab 3.3 atau tahap ketiga, yaitu meliputi strategi manajemen nutrisi dan pembenahan tanah kimia dan biologi. Tahap terakhir ini bertujuan untuk mengembalikan kesuburan kimia dan biologi tanah agar lahan siap ditanami secara intensif. Tanah hasil letusan gunung berapi biasanya miskin akan unsur hara, sehingga diperlukan penambahan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang untuk memperbaiki kandungan karbon organik. Bahan organik juga menjadi sumber energi bagi mikroorganisme yang berperan dalam siklus hara. Penelitian Saputra et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa pemberian bahan organik secara rutin mampu meningkatkan aktivitas mikroba dan juga mempercepat pemulihan karbon tanah di daerah pasca erupsi. Selain itu, inokulasi mikroba seperti mycorrhiza juga membantu tanaman menyerap fosfor dan kalium lebih efisien. Manajemen nutrisi dilakukan dengan pemupukan berimbang dengan menggunakan kombinasi pupuk organik dan anorganik sesuai hasil uji tanah. Pemberian pupuk secara bertahap atau split application mencegah pencucian unsur hara pada tanah berpasir. Penelitian Aravena et al. Tahun 2025 juga menyatakan bahwa pengelolaan pupuk yang moderat menjaga fraksi dan karbon aktif dan meningkatkan aktivitas mikroba pada tanah turunan abu vulkanik. Dengan cara ini, kesuburan tanah dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan juga akan mendukung pertanian berkelanjutan di wilayah yang terdampak erupsi. Lalu, kita sampai pada bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil laporan kami dapat dirangkum sebagai berikut. Pemulihan lahan yang terdapat material piroklastik pada Gunung Kelut perlu dilakukan secara bertahap dan terpadu. Pemulihan lahan ini dapat dilakukan secara 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu perencanaan dan penilaian. Pada tahap ini berperan penting dalam memenuhi kondisi awal tanah, ketebalan abu, dan tingkat kerusakan lahan untuk menentukan strategi rehabilitas yang tepat. Lalu tahap yang kedua adalah perbaikan sifat fisik dan struktur tanah, yang dilakukan dengan pengolahan tanah dalam atau deep tillage, penambahan bahan organik, serta penerapan teknik konservasi air seperti mulsa dan irigasi tetes gravitasi. Lalu, tahap yang ketiga meliputi manajemen nutrisi dan pembenahan kesuburan kimia serta biologi tanah. Tahap ini melalui pemupukan berimbang, penggunaan biofertilizer, dan monitoring rutin terhadap pH serta aktivitas mikroba. Secara keseluruhan, kombinasi pengolahan tanah, penambahan bahan organik, dan pengelolaan nutrisi berkelanjutan mampu memperbaiki struktur tanah, kesuburan, dan produktivitas tanah pasca erupsi. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan fungsi lahan, tetapi juga mendukung sistem pertanian yang lebih tahan terhadap gangguan lingkungan di masa depan. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya,
Berikut ini beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengolahan lahan pasca erupsi di Gunung Kelut. Untuk mempercepat proses rehabilitasi, disarankan agar petani dan pihak terkait melakukan uji tanah berkala guna menyesuaikan dosis pupuk dan bahan organik dengan kondisi aktual. Pemerintah daerah bersama lembaga penelitian juga perlu memberikan pendampingan teknis dan pelatihan penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan, seperti sistem irigasi hemat air dan penggunaan pupuk hayati. Selain itu, kegiatan monitoring jangka panjang terhadap perubahan sifat tanah juga perlu dilakukan agar efektivitas metode rehabilitasi dapat dievaluasi dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.